Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya, saya Grisela Dita tentunya ditemanin hari ini sama Dr. Hajah Tuti Sri Hastuti SPPDKOM MKes. Beliau adalah dokter kesayangan pasien-pasien dan aku juga tentunya. Dokter adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan hemato-onkologi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kanker Sedunia dengan tema United by Unique Fight to Cancer. Ini adalah pembahasan yang menarik dan setiap tahunnya selalu kita bahas. Bahkan gak setiap tahun juga sih ya dok, kadang kita dalam setahun tuh sering banget untuk membahas tentang cancer ini gitu. Karena juga jadi concern sendiri di RSUD Sayang, alhamdulillah. Nah untuk itu, untuk warga Cianjur yang punya beberapa pertanyaan untuk dokter yang mau ditanyakan seputar cancer, mangga silahkan nanti tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Gisel. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya dok ya. Dokter kayaknya selalu sehat dan selalu ceria. Amin. Walaupun katanya tadi dokter kurang tidur, tapi nggak kelihatan kan? Dokter selalu ceria. Pura-pura ini. jangan dikasih tahu dokter, jangan dikasih tahu. Karena ini pasien-pasien dokter luar biasa banyak. Pasti dokter juga kegiatannya sampai malam gitu ya, dan pasti menerima konsulen sampai malam. Terus juga langsung visit ke RSUD Sayang sepagi mungkin guys ya. Ini biasanya sebelum matahari terbit dokter Tuti itu udah beredar. Udah aja ya. Iya dong. Iya dong. Aku selalu update tentang dokter. Wah ini keren banget. Mana selalu memberikan semangat untuk hari ini kata dokter ya. Di setiap updateannya ini juga jadi memberikan semangat tersendiri untuk pasien-pasien dokter tentunya. Ini adalah dokter satu-satunya di Cianjur. Dokter kesayangan semua pokoknya ya. Dok, kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kanker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari ya. Ini kita juga sering banget nih ngebahas soal kanker. Karena kalau misalnya kita lihat sesuai dengan temanya juga kita harus bisa melawan kanker bersama-sama. Jadi kanker bukan soal individu ya dok, tapi kanker juga tentang kebersamaan. Ini keren banget. Betul sekali, setuju. Betul sekali, iya, karena ini bukan cuman yang berjuang melawan kanker tuh bukan cuman pasien itu sendiri, tapi kita juga di lingkungannya gitu. Tapi sebelum ke itu dok, mungkin kita bisa recall lagi apa sih itu tentang kanker, apa sih penyebabnya gitu dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Gisel ya, sama teman-teman semua yang sedang menyimak IG Rumah Sakit. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Betul kata Gisel, kita memang nggak boleh bosan ngomongin cancer karena memang tantangannya masih ada dan masih terus selalu ada di depan kita. Dan kita memang harus tadi bersama-sama untuk kanker itu sendiri. Kita memang tidak mungkin sendiri. Pasiennya nggak mungkin sendiri, dokternya juga nggak mungkin sendiri. Kita harus semua bersama-sama menangani kanker ini supaya lebih maksimal hasilnya. Kembali ke apa itu kanker? Jangan bosan ya. Iya, jangan bosan warga Cianjur. Ya, kanker itu semua kelainan dalam tubuh seseorang, baik dalam bentuk benjolan, tumor, atau bentuk yang lain kalau memang dia kelainannya darah, bukan tumor solid. Jadi kanker itu suatu pertumbuhan yang abnormal ya. Sel tubuh seseorang itu kan setiap saat bertumbuh kayak rambut kita, kulit kita, usus kita itu setiap saat tumbuh. Kalau udah waktunya dia hancur tumbuh yang baru dalam kapasitas yang normal. Nah, yang disebut kanker itu dia pertumbuhannya abnormal. Jadi dia jauh lebih cepat. Kalau dia tumor solid itu tumor padat. Kayak misalnya tumor payudara, tumor paru, tumor otak, dan lain-lain yang bentuknya padat. Jadi harusnya dia itu selnya dalam usia tertentu mati dan dibentuk yang baru. Pada sel kanker tuh dia bertumbuh terus aja. Dalam hitungan waktu itu terus berlipat-lipat tumbuhnya. Dan dia tidak mengenal apoptosis. Apoptosis itu kematian. Harusnya sel itu ada batas waktu untuk hancur. Pada sel kanker itu tidak seperti itu. Jadi dia alarm untuk menghancurkan dirinya sendiri itu tidak ada. Dia terus aja tumbuh. Itu yang namanya kanker. Jadi pertumbuhan abnormal dalam tubuh seseorang biasanya kita sebut dengan
kanker. Kalau dia bentuknya solid, berarti dia tumor padat. Tapi kita juga mengenal ada kanker dalam bentuk yang tidak solid, kayak kanker darah, leukemia. Kanker darah itu leukemia kan dia tidak berbentuk padat, karena dia sel kankernya sel darah yang jumlahnya bertambah banyak. Atau juga limfoma, keganasan di kelenjar getah bening, itu bentuknya tidak terlalu solid tapi dia di kelenjar. Nah itu juga tumbuh dengan berlebihan. Jadi intinya kalau dalam bahasa yang sederhana sih, kanker itu yang tadi pertumbuhan abnormal dalam tubuh seseorang yang tidak bisa dikontrol. Jadi dia terus berkembang, dan khasnya dia berkembang tidak hanya di tempat asalnya dia. Misalnya payudara, benjolannya tidak hanya di payudara, dia bisa berkembang menjadi besar, tetapi dia juga bisa bisa pindah dan bisa menjalar ke tempat yang lain yang jauh dari tempat asalnya. Dari payudara bisa nyebar ke hati, bisa nyebar ke otak, bisa nyebar ke tulang, bisa nyebar ke semua organ di dalam tubuh kita. Itu makanya harus kita waspadai. Penyebarannya itu dia ya dok ya. Itu dia wargi Cianjur. Jadi kita recall lagi bahwa cancer ini adalah sesuatu keabnormalan di dalam tubuh, gitu, dalam tubuh manusia. Nah itu dia kan. Kalau misalnya tadi kata dokter, ini tuh nggak kenal mati ini si selnya dan akan terus bertumbuh. Kalau misalnya dibiarin kan akan terus menyebar. Kalau misalnya menyebarnya itu cepat atau lambat sih dok? Atau misalnya beda-beda setiap orang gitu? Yang pasti dia memang sifat khasnya itu menyebar. Cuma memang kecepatannya beda-beda. Bukan tergantung orangnya sih sebetulnya, tapi tergantung tipe dan jenis kankernya di mana. Misalnya leukemia itu kan dia dalam darah tuh beredar, jadi dia jauh lebih cepat untuk menyebar kemana-mana. Tapi kalau dia tumor yang padat, nah tumor padatnya juga beda-beda, ada yang cepat menyebar, ada yang tidak. Jadi payudara, otak, paru, semua rata-rata memang punya kemampuan untuk berpindah ke tempat lain. Bukan berpindah sih, menyebar ya, tumbuh di tempat lain gitu. Nah itu kecepatannya beda-beda. Kalau misalnya di Cianjur sendiri dok, berdasarkan data ya sepengalaman dokter yang langsung menangani, kanker itu kebanyakannya kanker apa dok di Cianjur sendiri? Kalau data pasti sih harusnya kita melakukan penelitian khususnya, cuma memang kita tidak belum melakukan itu. Tetapi dari data yang datang berobat ke rumah sakit Cianjur sih masih didominasi oleh kanker payudara. Jadi nomor 1 itu yang angka kejadiannya masih sangat tinggi di kita adalah kanker payudara. Selain itu ada kanker usus, kanker kelenjar getah bening, limfoma itu lumayan banyak juga. Terus leukemia juga ada, kanker darah. Kanker otak juga ada, semuanya ada, tapi memang yang paling tinggi kejadiannya sampai saat ini masih kanker payudara. Dan itu sesuai dengan data nasional. Data nasional, data di dunia juga memang paling tinggi. Di perempuan sebenarnya paling tinggi kanker serviks. Di bawahnya baru kanker payudara. Perempuan, berarti untuk laki-laki juga bisa jadi ada kanker payudara itu ya dok? Laki-laki bisa meskipun angka kejadiannya kecil. Hanya 1-2%. Jadi laki-laki itu tidak bukan berarti tidak mungkin untuk mengalami kanker payudara. Laki-laki bisa, tapi kejadiannya jauh lebih rendah dibanding perempuan. Dok, kan kanker ini genetik ya dok ya? Ya, ada yang genetik, ada yang tidak. Ada yang tidak dok? Ada yang tidak. Tidak semua. Boleh dijelasin lagi nggak dok yang tidak genetiknya ini gitu? Yang tidak genetik sebenarnya banyak lebih faktor. Sebenarnya kanker itu penyebabnya tidak satu, multifaktorial. Genetik berpengaruh, tetapi ada yang dominan, ada yang tidak. Terus yang lain juga. Jadi pada dasarnya seseorang yang menderita kanker itu pada awal dia ada muncul di dunia ini ya, pada saat kelahirannya dia sudah membawa gen yang rusak, bisa seperti itu. Tetapi ada yang jadi kanker, ada yang tidak. Tergantung induksi, tergantung paparan. Nah, paparan dari luar itu berpengaruh sekali. Dok. Karsinogenik. Jadi semua zat-zat yang bersifat kanker, yang menyebabkan kanker, karsinogenik kita bilang itu kita harus hindari. Kalau dari makanan juga berpengaruh, misalnya yang mengandung pengawet, yang mengandung penambah rasa, nah itu bersifat karsinogenik kalau paparannya sering dan terus menerus gitu ya, nggak terkontrol.
alkohol juga berpengaruh. Itu dari makanan. Kalau dari yang lain zat kimia juga itu berpengaruh. Hati-hati insektisida yang disemprotkan buat hama-hama itu hati-hati. Kalau terhirup dalam jangka waktu lama itu juga karsinogenik. Terus zat warna rambut, hati-hati. Itu kan zat kimia. Kalau terpapar dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan karsinogenik. Betul. Jadi terus menerus terpaparnya tuh nggak sekali memang sesuatu menyebabkan pencetus jadi kanker itu tidak sekali biasanya, tapi berulang-ulang. Nah itu yang bisa menjadi pencetus. Jadi hati-hati. Jadi mulai hidup sehat. Pola hidup sehat. Tadi ya, diingat-ingat tadi kata dokter, dimulai dari makanan, kemudian juga paparan-paparan yang zat kimia gitu ya, dan tentunya pola hidup kita juga ya wargi Cianjur ya. Nih ayo, siapa yang pola hidupnya masih berantakan? Iya, saya ya. Kita jadi sama-sama saling mengingatkan ini dia, Dok ya. Tadi kan kata dokter ternyata ada seseorang yang membawa gen kanker itu sendiri, tapi ada yang berkembang menjadi kanker, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana kembali ke diri kita sendiri. Dan tentunya juga dukungan dan saling mengingatkan dari orang sekitar dong tentunya gitu, wargi Cianjur. Nah, Dok, kalau misalnya untuk pengobatan itu sendiri di Cianjur, di RSUD Sayang, bagaimana? Sudahkah ada peningkatan atau seperti apa sih, Dok? Boleh diceritain tentang pengobatannya itu sendiri? Ya, untuk pengobatan secara umum dari kanker, kita tergantung dari jenis kanker, tergantung stadium, dan tergantung performa pasien sendiri. Kondisi pasiennya seperti apa, fisiknya itu. Nah itu nanti pilihan pengobatannya ada banyak. Satu, operasi. Jadi ada beberapa tumor yang memang harus operasi. Yang kedua, kemoterapi. Kemoterapi itu pemberian obat yang diinfuskan dengan interval waktu tertentu. Terus radioterapi itu pemberian sinarnya untuk mematikan sel kanker secara lokal. Terus yang berikutnya ada imunoterapi. Imunoterapi itu suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang penderita kanker, di mana obat tersebut merangsang daya tahan tubuh penderita supaya bisa melawan kanker. Itu namanya imunoterapi atau targeted terapi. Jadi ada beberapa jenis pengobatan pada kanker. Nah, ada pasien yang memang harus menerima semuanya. Ada pasien yang cukup operasi aja. Ada pasien yang kemoterapi aja. Jadi itu nggak bisa disamakan satu persatu. Makanya kita ini juga namanya kan unik ya. Jadi semua pasien kanker itu tidak sama. Tidak seperti itu gitu ya. Gejalanya beda. Belum tentu sama. Terus jenis kankernya juga tidak sama. Nanti pilihan pengobatan juga nggak sama. Tetapi intinya sama, akan berusaha untuk melawan sel kanker itu supaya bisa hilang dari tubuh seseorang. Nah di Rumah Sakit Cianjur, alhamdulillah sih hampir semua bisa. Jadi operasi jelas bisa, kemoterapi alhamdulillah sudah bisa, imunoterapi sudah kita kerjakan juga, targeted terapi ada, hormonal terapi juga ada di Poli kita kerjakan. Tinggal satu yang belum kita bisa kerjakan yaitu radioterapi. Tapi mudah-mudahan ini ongoing ya, kabar baiknya. Amin. Ya. Kalau nggak salah sih ini ya lagi berjuang untuk ke arah sana. Semoga. Bismillah. Doakan ya wargi Cianjur, mudah-mudahan satu lagi berarti ya, Dok ya. Ini pengobatan yang insya Allah mudah-mudahan akan segera hadir di RSUD Sayang, supaya wargi Cianjur atau penyintas juga, para penyintas dan teman-teman kanker semuanya, pejuang kanker, itu nggak usah perlu jauh-jauh untuk berobat gitu. Kebetulan juga tahun lalu kalau nggak salah Grisel pernah ketemu sama salah satu pasien dokter yang jauh sekali rumahnya di Cibinong, Dok. Grisel ke sana dan itu tuh betul-betul perjuangan sekali untuk berobat. Ke Cianjur aja itu jauh, apalagi harus keluar kota. Itu kan belum dari biaya. Sebetulnya kalau misalnya pembiayaannya tuh ditanggung BPJS nggak sih, Dok? Hampir sebagian besar ya. Hampir sebagian besar. Kalau misalnya alhamdulillah di cover kan berarti kita tidak perlu ada lagi beban yang banyak untuk akomodasi dan lain-lain. Jadi mohon doanya untuk wargi Cianjur ya, mudah-mudahan kedepannya pengobatan di RSUD Sayang itu semakin lengkap gitu ya, Dok ya. Semoga.
Tapi sejauh ini dok, karena dokter adalah satu-satunya dokter di Cianjur dengan pasien sangat banyak dok. Tantangan apa sih terbesar apa tuh dokter, boleh dong ceritain gimana perjuangan dokter nih gitu. Ketika tantangan banyak, banyak banget tapi pasti. Banyak banget tapi alhamdulillah kalau ngelihat pasien sih jadi ini ya, jadi apa sih? Kalau ngelihat pasien yang senyum, ngelihat pasien yang semangat gitu ya, itu dok, ya? hilang semua perasaan. Tantangannya banyak, tantangannya ya. Satu sih sebenarnya saya nggak sendiri loh, saya ada tim perawat, ada tim farmasi, ada tim manajemen juga yang mendukung semuanya. Dan saya sekarang dokternya mungkin nanti akan sebentar lagi mudah-mudahan dokter Maya bisa bergabung ya, dokter bedah onko. Karena memang tadi kita nggak mungkin sendirilah, sangat tidak mungkin lah. Memang kita harus terus bersama-sama. Dan mudah-mudahan tadi radioterapi. Tantangan paling besar sih sebenarnya mah untuk pasien ya, untuk kondisi pasien sih terus terang deteksi dini kita masih sangat lemah ya, terus terang. Jadi rata-rata itu problem utama pasien yang datang ke kita masih stadium 3-4 lah. Jarang yang stadium awal banget. Nah itu yang berarti udah kita pada parah udah ya, kita ke mana? Iya, kita ke Sindang Barang loh dok. Kayak kita harus ke sana lagi. Iya. Ke Karangpotong. harus sosialisasi lagi. Memang kita masih PR kita bersama supaya pasien-pasien yang datang ke kita itu lebih awal. Jadi benjolannya baru 1 senti udah datang. Benjolannya baru, kalau yang padat ya, keluhannya baru ringan udah datang. Jadi biar tata laksananya jauh lebih maksimal. Betul. Bukan berarti stadium 3 dan 4 tidak bisa diobatin, tetap diobatin. Tetapi kalau lebih awal datangnya, hasilnya jauh lebih maksimal insya Allah. Jadi kalau misalnya di payudara baru 0,5 senti. Tapi saya udah mulai dapat sih di poli sekarang ada beberapa pasien yang masih muda, benjolannya baru 0,5 senti. Dia udah dia sebenarnya tidak merasa benjolan tapi ngerasa nggak enak di USG, ternyata ketemu 0,5 senti. Jadi benar-benar awal banget. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi dia nggak perlu kemo nantinya, nggak perlu. Jadi penanganannya biasanya kalau kayak gitu. Tapi nanti dievaluasi ya. Kadang-kadang cukup dengan operasi. Jadi lebih awal tuh lebih maksimal contohnya. Jadi tantangan kita bersama gimana kita lebih mensosialisasikan mungkin ya. Jadi kalau ada sesuatu di tubuh kita yang aneh tuh jangan dibiarkan. Betul. Sakit kepala hebat itu jangan dibiarkan. Apalagi gejalanya, misalnya pilek yang berkepanjangan. Ada orang yang pilek terus sepanjang. Di luar alergi ya. Kalau udah dibuktikan dia alergi ya sudah. Tetapi kalau misalnya dia sebenarnya tidak punya riwayat alergi, tidak riwayat lain, tapi pilek terus kadang-kadang ada mimisan, itu hati-hati, itu juga bisa tanda awal dari kanker di nasofaring di sekitar hidung. Jadi atau pokoknya ada keluar sesuatu cairan dari tubuh kita yang tidak lazim. Misalnya dia nggak keraba benjolan, tetapi punten ya dari daerah putingnya tiba-tiba keluar cairan. Padahal dia tidak sedang menyusui. Nah itu juga tanda yang begitu-begitu. Jadi hal-hal kecil tuh bisa jadi tanda. Kalau kita tidak yakin, mending periksakan dan nanti akan belum tentu kanker juga, tapi kan nanti dievaluasi. Betul. Supaya lebih awal. Betul. Jadi tantangan pertama itu deteksi dini. Yang kedua sih kadang-kadang pasien tuh ketakutan. Jadi dia udah mau datang ke kita, akhirnya ketahuan misalnya penyakitnya apa. Ada beberapa pasien yang tidak mau melanjutkan karena takut. Dan memilih alternatif yang lain mungkin ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, itu hak pasien, tetapi kalau memang sudah jelas penyakitnya apa, sebaiknya sih diobatin sampai tuntas. Diusahakan sampai tuntas. Nah itu perlu dukungan keluarganya, temannya, saudara-saudaranya supaya tetap jangan takut untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengobati kankernya. Yang ketiga tantangannya sering yaitu pasien tuh merasa lelah gitu. Akhir dari segalanya gitu. Jadi udah saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Udah kanker saya teh gitu ya. Nah, masih ada yang kayak gitu. Banyak ya kayaknya. Ada beberapa yang suka seperti itu. Apalagi misalnya, saya udah di kemo tapi masih kadang-kadang. Kan yang namanya kanker memang begitu. Yang namanya kanker makanya kenapa kita harus selalu waspadai, karena dia tuh tumbuh terus menerus. Jadi kita tuh kayak berlomba sama kecepatan pertumbuhan sel kankernya, dan itu memang perlu dukungan. Tapi alhamdulillah di Cianjur itu ada
komunitas kan. Iya betul, Nah, komunitas kanker ya. Kanker, jadi komunitas kanker Cianjur. Cianjur. KKC, ya. Dulu memang karena dominan payudara, biasanya kanker payudara. Tapi Dulu, sekarang kita dominan udah semuanya ya. Jadi Terangkul KKC. semuanya Mudah-mudahan gitu. itu bisa saling menguatkan ya. Tapi betul, kadang ya mungkin ada beberapa yang seperti itu ya dok, pasien yang udah give up sendiri gitu sama keadaan dan kondisinya. Tapi beberapa kali Grisel main ke ruang perawatan khusus kanker ya, itu tuh Masya Allah luar biasa. Grisel nggak lihat itu tuh nggak kayak pasien kanker dok. Jujur, Grisel sampai berkaca-kaca. Tapi jadi maksudnya Grisel malu, mau sedih juga. Temen-temen yang ada di ruangan itu tuh betul-betul semangat. Bisa deh di scroll di RSUD Sayang di Instagram, ada. Mereka ceria, mereka ketawa-ketawa. Malah jadinya akunya yang minder gitu. Aku yang masih banyak ngeluh gitu. Aduh, sakit sedikit ngeluh, sakit. Tapi mereka tuh dengan euforia yang happy melakukan kemoterapi. Jadi kanker bukan akhir dari segalanya, tuh betul. Dan kanker nggak sendirian. Teman-teman di Cianjur juga sudah ada komunitasnya, bisa masuk komunitas itu dan sharing. Mereka biasanya melakukan kumpulan sharing satu sama lain. Dan terkait rumah singgah itu, oh iya betul, sudah ada belum? Iya. Alhamdulillah ya. Tadi saya menyinggung yang pasien dari Cibinong. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah kita dibantu oleh Pemda Cianjur, oleh Pak Bupati, Bu Bupati, Ketua YKI ya. Akhirnya terbentuk, didukung oleh manajemen juga, terbentuk rumah singgah di Rumah Sakit Cianjur. Bukan di Rumah Sakit Cianjur, cuma di belakang Rumah Sakit Cianjur. Tapi kita punya akses langsung ke Rumah Sakit Cianjur. Rumah singgahnya bisa dimanfaatkan. Ada berapa ruangan ya? Ada 4 ruangan, tapi yang betul-betul bisa dipakai sekarang ada 3 ruangan. Ada yang penunggu Kang Inu di sana, jadi nanti kalau misalnya perlu bisa langsung datang ke sana. Dan itu free ya. Alat masak kita sediain. Oh, ada di sana, lengkap dok? Lengkap, cuma memang bahannya sih bawa sendiri ya. Iya. Masih tetap sederhana dan apa adanya mungkin ya dok. Tapi istilahnya kita nggak kehujanan, kita bisa nginep di sana, gitu, bermalam di sana. Alhamdulillah. Untungnya perlu pengobatan kan, kadang-kadang ada yang pengobatannya perlu seminggu sekali tuh. Kalau pulang ke sana terlalu jauh. Atau ada yang pasien menunggu jadwal operasi. Misalnya hari ini kontrol, 3 hari lagi misalnya harus jadwal. Nah itu daripada jauh sekali itu bisa dimanfaatkan. Ya itu karena yang dari Cibinong itu jarak tempuhnya tuh luar biasa dok. Dan itu tuh masuk ke dalam lagi, menyusuri hutan, coba dok. Aku yang kayak bengong, ya Allah ibu, ini ibu kalau mau pengobatan ke Cianjur gini, iya neng, ibu tuh ke situ, tapi dengan semangat, maksudnya kayak aku aja. Ya, alhamdulillah masih alhamdulillah gitu. Jadi ya insya Allah segalanya akan ada solusinya gitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, atau aku akan bacakan ya satu persatu komentarnya. Oh, jika ada pertanyaan silahkan diketik langsung di kolom komentar ya. Supaya ini mumpung ada nih dokter Tutinya, biasanya kejar-kejaran sama dokter Tuti. Oke, dari Ibu Foni Laila. Assalamualaikum dokter kesayangan kita semua. Waalaikumsalam Bu Foni. Dari ibu siapa, Nura Sipah _IS love katanya dok. love you too. Oke, ada lagi juga dari Ibu Dina Ratna Komala. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya penyintas cancer. Saat ini sedang mengonsumsi obat Tamoven. Akan tetapi setelah 18 bulan keluar darah haid. Bagaimana dengan hal tersebut Bu Dokter? Mohon penjelasannya. Langsung dijawab aja ya. Silakan dok. Bu Dina ya, Bu Dina. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kanker payudara ini, salah satu pengobatan biasanya kan yang umum ya, itu kemoterapi neoadjuvan namanya. Kemoterapi yang dilakukan sebelum operasi, terus operasi, nanti kemoterapi setelah operasi namanya kemoterapi adjuvan. Nah berikutnya bisa radioterapi. Nah selanjutnya kalau beberapa pasien ada yang selnya itu punya reseptor hormon, namanya tipe luminal. Nah itu pasiennya bisa kita berikan obat hormonal. Salah satunya ini Tamoven diberikan selama 5 tahun dengan tujuan supaya
hormonnya itu tidak mengaktifasi sel kanker. Karena pada orang yang punya reseptor hormon, si sel hormon yang dalam tubuh seseorang itu, perempuan terutama estrogennya, bisa merangsang sel kanker untuk tumbuh lagi. Jadi kita kasih obat hormonal untuk menekan itu. Salah satu obatnya namanya tamoxifen. Nah, betul lazimnya kalau orang sedang mengkonsumsi obat itu harusnya tidak haid. Tetapi ibu ini katanya setelah 18 bulan tidak haid, sekarang keluar lagi ya. Jadi nanti kita akan evaluasi Bu, sebaiknya kontrol. Nanti kita akan ukur kadar hormonnya, apakah memang masih harusnya. Jadi yang minum hormon itu kita bikin menopause dalam tanda kutip supaya hormonnya tidak aktif. Jadi harusnya tidak haid memang. Nah nanti kita lihat kondisi hormonalnya. Jadi sebaiknya ibu kontrol aja, nanti kita evaluasi kenapa penyebabnya. Atau kita akan coba konsul ke bagian kandungan. Apakah ada sesuatu di rahimnya? Karena kadang-kadang kita bisa temukan endometriosis, peradangan di dinding rahim. Mudah-mudahan sih tidak. Nanti kontrol aja ya. Ibu mungkin ibu kontrolnya ke hemato dulu aja, nanti dilihat. Langsung saja ya, silahkan temui Dokter Tuti. Oke, ada lagi. Ada dari Ibu Lydia _Ane 18294. Dok, kalau sudah di kemo, di sinar, tapi waktu di CT scan malah dicurigai metastasis ke paru-paru dan liver. Penyebabnya apa? Karena stres dan asap rokok kah? Ya, Lydia Ane ini ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya ini qadarullah ya, memang. Sebenarnya ini udah on the track, udah bagus, udah kemo, udah radioterapi. Ternyata qadarullah, kan kita setiap habis selesai suatu pengobatan kita akan evaluasi. Salah satunya ya CT scan. Ternyata di CT scan dicurigai ada penyebaran ke paru dan liver. Penyebabnya banyak faktor. Mungkin memang agresivitas dari si kankernya sendiri. Jadi kankernya sangat agresif. Jadi dia tumbuh di tempat lain karena sifat kanker seperti itu. Pencetusnya ya stres sama asap rokok sangat bisa sekali sebagai pencetus, bukan penyebab, tapi pencetus. Jadi memang hindari stres, asap rokok jelas harus dihindari karena memang dia karsinogenik. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke. Dari Ibu Foni Lela, mau bertanya dok, apakah setelah sekian lama berobat penyakit kita akan sembuh atau seumur hidup dok? Ya ini juga belum terbahas. Jadi yang namanya kanker kita akan selalu evaluasi. Jadi kan kita ada ada program ya, misalnya kemoterapi 4 siklus, operasi, terus sinar misalnya 30 kali, atau minum obat sekian tahun. Nah itu setiap selesai suatu pengobatan ataupun minimal 6 bulan sekali kita akan selalu evaluasi apakah kanker kita itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, memang kita biasanya pada suatu kanker kita nggak bilang sembuh sih, karena kita memang kanker itu kan ada sel yang kecil-kecilnya banget. Kita kadang-kadang agak sulit untuk memastikan, kecuali sekarang ada pemeriksaan NGS namanya yang bisa memastikan bahwa sel kanker itu tidak ada di dalam darah. Cuma memang itu masih belum tercover BPJS. Jadi yang kita bisa kerjakan adalah imaging. Imaging itu USG, CT scan, fototorak dan sebagainya, atau PET scan kalau mampu. Nah itu kita bisa lihat kankernya tuh ada atau tidak ada. Kalau tidak ada kita bilang complete response. Tapi kalaupun sudah complete respon, bukan berarti orangnya lost contact. Tetap aja nanti harus 1 tahun pertama 3 bulan sekali dievaluasi. Nanti kalau tetap bersih boleh 6 bulan sekali. Dan itu kadang-kadang memang di tengah perjalanan yang udah bersih itu tiba-tiba bisa muncul lagi, sangat mungkin. Makanya tetap harus selalu waspada. Tetap selalu waspada, tetap selalu pola hidup sehatnya tetap dijaga, dan tetap kontak untuk mengevaluasi kemungkinan kekambuhan itu. Jadi seumur hidup itu belum tentu pengobatan seumur hidup, tapi follow up, evaluasi terus, dilihat terus. Ya, Bu Poni ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak William 0506. Selamat pagi dok, kalau kanker serviks terjadi pada wanita usia berapa tahun? Apakah pada wanita belum menikah bisa terkena kanker serviks? Ya, terima kasih Pak William ya, pertanyaannya ini bagus sekali. Kanker serviks itu range-nya sih memang sebetulnya bisa kena pada
usia apapun, usia berapapun, meskipun paling banyak sih pada range reproduktif ya, masa reproduktif. Nah, tetapi pertanyaannya nih, apakah wanita penikah? Sangat bisa banget, meskipun faktor resiko kan memang itu ya, paparan hubungan seksual yang sangat sering juga bisa. Tetapi pada yang bisa menikah bisa, karena kanker serviks itu kita bisa sebabkan oleh virus HPV. Jadi pada yang belum menikah pun bisa. Ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak? Untuk kanker serviks ini saya nitip, sebaiknya kita perempuan maksudnya, kita tuh perempuan yang sudah memasuki, yang terutama yang sudah menikah sih, tapi yang sudah menikah sebaiknya kita harus selalu melakukan deteksi dini. Ingat, kita ada pemeriksaan pap smear. Penting sekali tuh pap smear. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka males pap smear karena harus posisinya katanya nggak enak, kayak mau ngelahirin, tetapi gitu. Itu sebaiknya dikerjakan, apalagi kalau di atas 40 tahun, malah setahun sekali sebaiknya dikerjakan pap smear. Itu tindakannya ringan sekali, sederhana, tinggal ngapus aja, dan bisa ke dokter kandungan, bisa ke dokter PA, bisa di lab tertentu, bisa dikerjakan. Dan sekarang ada yang pemeriksaan di bawahnya pap smear, sebenarnya namanya pemeriksaan IVA test, di puskesmas bisa. Jadi kalau misalnya mau, saya pikir semua perempuan yang sudah menikah mending berbondong-bondong ke puskesmas IVA test untuk mendeteksi. Betul. Itu memang kalau sudah positif juga belum pasti sih, tapi tetap minimal kita sudah screening. Jadi bisa datang ke rumah sakit kalau misalnya IVA testnya positif, nanti dipastikan lagi. Itu deteksi yang sangat murah, ringan, dan membantu sekali karena belum jadi kanker kita sudah bisa mendeteksi. Betul. Supaya bisa ditata laksana lebih lanjut. Nah, nanti ada pencegahannya, yaitu dengan vaksin. Vaksin untuk HPV-nya supaya tidak terkena CSRT. Oke, seperti itu ya para ibu-ibu, wanita wargi Cianjur. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Naziah. Pagi Doks, pakai S ya. Pagi Doks, izin bertanya terkait bagaimana sih alur jika seseorang ingin dicek kecurigaan kanker di tubuhnya, terutama kaum wanita, dan katanya ada pemeriksaan mamografi. Itu gimana dok? Iya betul banget, ada alat mamografi ya yang baru saja digunakan di tahun 2025 ini. Boleh dok diulas sedikit? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi ini berkaitan dengan deteksi dini. Betul. Jadi bagaimana nih kita kalau curiga di rumah, hal-hal apa yang bisa kita kerjakan? Terutama untuk wanita, ini kita berbicara tumor solid dulu ya, tumor yang padat. Jadi perempuan itu harus rajin memang, selain mengurus muka, kita juga harus sering meraba seluruh anggota tubuh kita. Kan kita sering hand bodyan tuh, atau sering mandi mah pasti lah. Jadi harus selalu meraba leher, ketiak, payudara, terus perut, selangkangan, semua kita harus periksa. Nah, kalau kita meraba benjolan sedikit pun, benjolan yang tidak lazim, kan leher itu biasanya nggak ada benjolan kan, baik di tengah, di pinggir, di belakang nggak pernah ada benjolan di leher. Tetapi kalau kita meraba, kalau orang Sunda bilang apa, sesekelen. Sesekelen suka yang ngejendil-jendil gitu. Nah, itu harus diperiksa, diyakinkan apakah itu memang benjolannya bisa karena infeksi, bisa karena tumor. Jadi harus dipastikan. Di payudara juga, misalnya kita lagi mandi, kita harus sering meraba payudara kita. Nah, kalau misalnya ngeraba ada benjolan, kalau kita sensitif, kita suka ngerasa, kok tiba-tiba ngejendil, kok beda. Nah, itu harus segera diperiksakan. Nah, kalau kita curiga ada benjolan, nanti akan dipastikan pemeriksaan yang paling minimal mungkin USG. Nah, untuk payudara selain USG ada pemeriksaan mamografi. Itu mamografi itu kayak foto payudara. Nanti akan kelihatan di payudaranya ada sesuatu atau tidak. Dan itu sudah bisa dikerjakan di rumah sakit Cianjur. USG bisa, mamografi juga bisa. Itu untuk yang tumor solid. Nah, kalau untuk yang lain misalnya untuk leukemia lah misalnya. Ada orang yang sering demam lagi. Jadi kalau demam aja tuh kita tidak melulu berpikir tipes atau apa ya? Yang DBD gitu. DBD aja. Harus kalau sering ya, kalau terlalu sering, sebulan sekali lah misalnya demam lagi kan itu nggak lazim ya. Iya, betul. Nah, itu harus diperiksakan, siapa tahu itu kelainan darah. Jadi hal-hal yang tidak lazim di tubuh kita atau di kita, tetapi jangan overthinking juga ya, karena saya dapat pasien juga yang setiap minggu datang ke saya.
Dok, overthinking. Nah, waspada harus, tetapi tidak overthinking gitu. Cuma enggak. Seperti itu. Oke, ada lagi. Wah, ini mah fans-fansnya Dokter Tuti. Pertanyaannya satu lagi ya, last question. Oke. Karena dokternya udah diteleponin. Oke. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Weni Wilantara. Pagi menjelang siang, Dok. Punten, Dok, mau bertanya. Ibu saya sudah selesai kemo dan radiasi karena CA cervix stadium 3B. Sekarang sedang kontrol per 6 bulan. Bolehkah konsumsi herbal seperti kunyit putih dan lain-lain? Emang ada kunyit putih? Ada dong. Aku baru tahu. Kirain kunyit kuning aja gitu. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bu Weni, alhamdulillahirrahmanirrahim, senang banget ya dengar ibunya komplit berarti ya, komplit respon. Dan pengobatannya tuntas, kemo, radiasi mungkin di Bandung ya. Dengan stadium cervix stadium 3B selesai, alhamdulillah. Selamat, mudah-mudahan ibunya tetap stabil ya. Amin. Pertanyaannya, sekarang setelah kontrol 6 bulan bolehlah konsumsi herbal? Seperti sebenarnya ya herbal itu boleh banget, tetapi kita harus bijaksana herbal yang mana gitu. Dan herbalnya tidak boleh dicampur dengan yang lain. Karena ada beberapa obat-obatan herbal yang dicampur dengan zat kimia yang lain gitu. Nah, itu harus hati-hati. Penambah nafsu makan segala macam itu hati-hati. Tapi kalau herbalnya murni dan mengini sendiri mungkin seperti kunyit putih itu sangat boleh banget karena kunyit putih itu ada orang farmakologi yang meneliti dia sebagai antioksidan, bisa berperan sebagai antioksidan. Jadi kunyit putih, kunyit rimpang, kunyit apa sih orang sudah bilang kunyit yang besar juga, yang kuning yang besar. Nah itu bisa bersifat antioksidan. Tapi kita harus yakin. Jadi mending kita bikin sendiri biar yakin ya bahwa nggak dicampur apapun gitu. Betul. Boleh banget. Boleh ya, tapi harus dipastikan juga terkait lebih bijaksana melihat jenis herbalnya aja. Nah, seperti itu. Atau misalnya lebih baiknya kalau kurang-kurang silahkan langsung saja konsultasikan secara langsung bersama dokter. Dokter, ini udah gak kerasa 30 menit lebih. Dan masih banyak pertanyaan yang masuk sebetulnya. Tapi mohon maaf wargi Cianjur, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mungkin nanti kita akan tanyakan pertanyaannya di lain kesempatan. Dok, sebelum closing ya dok ya, adakah yang mau dokter sampaikan atau pesan apa sih yang mau dokter sampaikan? Satu, kepada pasien, yang kedua tentunya kepada orang-orang di sekitar. Atau misalnya Margi Cianjur, masyarakat yang lain. Kepada pasien sih, untuk pasien-pasien yang sudah rutin datang ke rumah sakit, terima kasih sudah tetap semangat, tetap berjuang, tetap saling menguatkan, itu modal utama sekali. Pasiennya rajin datang kontrol ke polihemato, dan kalau ada sesuatu yang misalnya harus kayak kemarin ada yang harus radioterapi ke Bandung sementara kayak gitu, dan mereka mau gitu mengikuti pengobatan sesuai yang dianjurkan. Itu saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah mereka tetap semangat, tetap tidak putus asa untuk selalu berjuang bersama-sama. Dan ya terima kasih kepada komunitas kanker itu saling menguatkan satu sama lain, itu terima kasih sekali. Untuk sekitarnya, untuk masyarakat awam, tadi saling mengikatkan untuk deteksi dini. Betul. Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap semuanya, saling mengingatkan dan memotivasi. Kalau misalnya menemukan sesuatu yang tidak lazim, sebaiknya segera periksakan ke tenaga kesehatannya. Betul. Yang terdekat dulu aja, nggak usah ke saya dulu semua, nggak apa-apa. Yang terdekat nanti apakah akan dilihat memang bisa harus dikonsulkan atau tidak, itu nanti akan dievaluasi. Dan terhadap semuanya mohon dukungan terhadap podcast ini, jangan bosan-bosannya mewawarkan, mensosialisasikan tentang kanker, tentang penanganan kanker, tentang deteksi kanker. Terhadap nakes di sini juga terima kasih atas semuanya, terhadap manajemen semuanya. Terima kasih juga untuk dokter tentunya yang sudah tidak pernah lelah pasti, tapi dokter nggak pernah juga putus semangat ya, dan nggak inilah ya, pokoknya tetap semangat dokter. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter sehat selalu. Amin. Pokoknya dan lancar dalam segala aktivitasnya. Terima kasih juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Aduh, di tengah-tengah jadwal yang padat. Terima kasih ya dok ya, dan jangan juga kapok.
Kita Insya nanti Allah. akan berkeliling mungkin, tidak cuma podcast. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton. Terima kasih. Pokoknya seluruh masyarakat juga semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Dan tadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang aneh dalam tubuh, silahkan langsung saja periksakan kesehatan ke RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Jangan lupa di follow Instagram, Facebook, TikTok, dan seluruh sosial media yang lainnya karena banyak sekali informasi yang dibagikan di situ ya. Sekali lagi terima kasih. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter bersama dengan Dokter Tuti. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.